Ya, kali ini kita akan membahas mengenai percobaan Stern-Gerlach, di mana alat dari percobaan Stern-Gerlach skemanya kira-kira seperti ini, di mana percobaan Stern-Gerlach itu dia adalah percobaan yang dibentuk dengan oven. Di sini ada oven. Oven ini dia akan memancarkan sinar atom netral, dan di sini ada daerah medan magnet yang tidak homogen. Tidak homogen karena di sini dia nggak datar. Dan di sini ada detektor. Dan Gerlach dia menggunakan atom perak. Atom peraknya itu diletakkan di dalam oven dan akan dipancarkan. Nah, hasil percobaannya menemukan bahwa sinar yang dipancarkan ini dia akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang di sini dan di bagian yang di sini. Nah, satu sinar dibelokkan ke atas dan ke bawah dengan arah yang memiliki kaitan dengan gradien medan magnet. Untuk menjelaskan bahwa hasil percobaan ini tidak sesuai dengan fisika klasik, maka kita perlu menganalisanya secara klasik. Di mana apa yang terjadi pada percobaan ini dia adalah interaksi antara partikel netral terhadap medan magnet. Interaksi ini dapat terjadi apabila partikel dia memiliki momen magnetik mu, di mana potensial energi dari interaksi yaitu V itu sama dengan minus mu dot B, di mana kalau kita dapatkan potensialnya kita dapatkan gayanya F sama dengan minus gradien V, yaitu gradien mu dot B. Pada percobaan Stern-Gerlach, gradien medan magnet yang paling utama kan dia mengarah ke sumbu Z, karena percobaannya akan terpisah menjadi dua bagian, atas dan bawah itu dalam sumbu Z, dan akan menghasilkan komponen gaya. Fz-nya itu sama dengan partial Z mu dot B. Atau kalau misalkan mu-nya itu nggak bergantung pada Z, itu akan menjadi mu Z partial B partial Z. Gaya ini akan mengarah tegak lurus arah gerak dan membelokkan ke arah gradien medan magnet. Untuk mengetahui nilai momen magnetik dari atom, kita bisa meninjau bahwa atom itu kan terdiri dari partikel bermuatan, yang mana ketika dia bergerak akan membentuk putaran loop arus, sehingga akan memberikan momen magnetik, di mana kumparan dengan arus I dan luasan A itu dia akan memberikan momen magnetik mu sama dengan I kalikan A. Nah, ini untuk pembahasan momen magnetik silahkan ke bagian elektromagnetika. Jadi misalkan di sini ada muatan elektron yang memutari sebuah proton, dia akan membentuk lintasan yang melingkar. Dan lintasan ini akan membentuk suatu luasan. Karena dia bergerak dan memberikan luasan, maka akan memunculkan momen magnetik mu sama dengan I dot A. Pada loop ini, arus I itu dia muncul dari muatan minus E yang bergerak, karena kita tahu bahwa arus listrik itu dia adalah aliran muatan gitu kan, yang bergerak pada kecepatan V pada lingkaran berjari-jari F, di mana mu itu sama dengan minus E per T A. Nah, karena kita tahu bahwa T, karena V itu kan keliling dibagi dengan waktu, sehingga kita dapatkan T sama dengan K per V. Dan juga K itu dia adalah keliling lingkaran dan A itu dia adalah luas lingkaran, sehingga kita akan dapatkan hubungan seperti ini atau seperti ini. Nah, dalam fisika klasik kita tahu bahwa momentum sudut itu dia adalah mRV, maka kita bisa nyatakan momen magnetik dalam suku momentum sudut yaitu minus E atau muatan secara umum Q per 2M L. Momentum sudut L ini dia adalah momentum sudut orbital partikel, di mana dia adalah momentum sudut elektron ketika memutari proton di sini.
D. Akibat revolusi partikel terhadap pusat revolusi di inti. Nah, seperti bumi yang berevolusi terhadap matahari dan berotasi terhadap sumbunya sendiri, dengan analogi yang sama dengan misalkan melihat bumi yang memutari matahari, kita bisa membuat hipotesis di mana elektron ini dia juga berotasi terhadap sumbunya sendiri. Jadi selain dia bergerak memutari proton, dia juga memutari terhadap sumbu rotasinya sendiri. Sehingga partikel bermuatan selain memiliki momentum sudut orbital L juga memiliki momentum sudut intrinsik S yang kemudian disebut sebagai spin. Momentum sudut spin ini juga akan membuat momen magnetik dengan perumusan yang mirip dengan momen magnetik klasik L mu ini. Jadi ketika dia memutar di sini dia akan membentuk momen magnetik, di mana mu-nya itu sama dengan minus G E per 2M dikalikan dengan momentum sudut S. Nah, di mana koefisien G ini disebut sebagai rasio geomagnetik yang tidak berdimensi. Nah, biasanya G ini dia bernilai 2. Ya, sebenarnya nilainya mendekati 2. Karena momen magnetik berbanding terbalik terhadap massa, gitu kan, maka untuk proton yang memiliki massa besar, efek momen magnetiknya dapat diabaikan. Dan kita tahu kalau atom perak itu dia memiliki 47 elektron, sehingga kita bisa melakukan konfigurasi elektron dari atom perak yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 5s1. Nah, dari konfigurasi elektron terlihat bahwa hanya ada satu elektron yang tidak berpasangan di sini. Ada 5s di luar kulit tertutup. Jadi kita bisa menganalogikan, merepresentasikan elektron di kulit tertutup itu sebagai awan elektron yang bentuknya simetri pula, sehingga momentum sudutnya itu totalnya 0. Nah, sehingga kita menyisakan elektron pada kulit 5s yang akan berkontribusi terhadap momen magnetik atom. Nah, karena elektron pada kulit S itu kan dia memiliki bilangan kuantum L sama dengan 0. Sehingga pada kulit S, dia tidak akan memiliki momentum sudut anguler. Tapi dia tetap memiliki spin. Sehingga momen magnetik totalnya itu hanya momen magnetic spin, yaitu minus G E per 2 MES. Nah, gaya magnet yang dialaminya yaitu minus GE per 2ME SZ parsial BZ parsial Z. Pergeseran dari sinar pada percobaan Stern-Gerlach ini berkaitan dengan proyeksi spin terhadap sumbu Z, karena yang membuat gaya itu kan dia akan membelokkan arah dari partikel itu. Jadi dia akan berkaitan terhadap proyeksi spin terhadap sumbu Z yang merupakan orientasi dari gradien medan magnet. Nah, apabila elektron 5s, elektron di kulit 5s, untuk setiap atom memiliki besar S besar, jadi misalkan elektron di kulit 5s itu dia memiliki spin dengan besar S mutlak S ini, besarnya S. Di mana kita tahu komponen sumbu Z-nya, SZ itu dia adalah mutlak S atau modulus S cos theta, di mana theta itu dia adalah sudut antara sumbu Z dengan arah spin S. Dengan menggunakan analogi momentum sudut orbital yang dikarakterkan oleh dua bilangan kuantum yaitu L dan ML, momentum sudut spin bisa dikarakterkan dalam dua bilangan kuantum yaitu S dan MS, di mana MS itu dia bernilai dari minus S sampai S. Dari eksperimen Stern-Gerlach, partikel itu dia hanya memiliki dua komponen spin, yaitu atas, mengarah ke atas, up, dan down. Yang
mengindikasikan hanya ada dua nilai yang mungkin dari komponen sumbu Z spin. Jadi kalau dari hasil eksperimen tadi kan, dari satu sinar, dia akan dibelokkan ke atas atau ke bawah saja. Nggak ada tingkat-tingkat energi yang banyak. Nah, besar dari pembelokan ini, dia konsisten dengan nilai spin tertentu, yaitu SZ-nya itu bisa plus minus setengah kabar dari hasil eksperimennya. Hasil dari percobaan Stern-Gerlach ini menunjukkan kalau momentum sudut internal dari elektron itu dia terkuantisasi. Nah, sifat kuantisasi dari momentum sudut inilah yang tidak cocok dengan perumusan klasik. Faktor setengah dari hasil eksperimen menunjukkan bahwa elektron itu dia akan memiliki spin setengah, yaitu S-nya itu setengah, dan MS-nya itu bisa minus setengah atau setengah. Jadi makanya ada dua daerah gitu kan, ada dua bagian, yaitu yang MS-nya setengah yang di atas dan yang MS-nya minus setengah. Nah, secara umum di alam setiap partikel itu dia memiliki spin tertentu. Beberapa partikel dia memiliki spin bulat, yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan yang lain itu memiliki spin tengahan seperti elektron tadi, yaitu setengah, 3/2, 5/2, dan seterusnya. Partikel yang memiliki spin tengahan disebut sebagai partikel fermion, sedangkan partikel yang memiliki spin bulat disebut sebagai partikel boson. Namanya kan di dalam standar model, di dalam partikel-partikel elementer, bagian ini tuh fermion karena memiliki spin tengahan dan bagian itu tuh boson karena memiliki spinnya bulat.